gua. Pertama kali kita akan melihat pertemuan antara Valkyrie Golden Eagle betina satu-satu Indonesia dan Gurkha Golden Eagle jantan satu-satunya di Indonesia. Ini elang paling dilindungi Indonesia, ring 1. Gua aja ini nggak bisa guys, gua kalau melihara harus punya izin kebun binatang. Penangkaran nggak bisa, pribadi nggak bisa. Oke guys, ya ini kita pertemukan akhirnya nih Gurkha dan Valkyrie ya. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gua diundang oleh Jagat Satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah untuk mengedukasi teman-teman junior zookeeper tentang burung-burung predator atau raptor ya, atau bird of prey. Di sini juga gua pertama kali kita akan melihat pertemuan antara Valkyrie Golden Eagle betina satu-satu Indonesia dan Gurkha Golden Eagle jantan satu-satunya di Indonesia. Betina satu, jantan satu. Dipertemukan guys, seperti apa? Nah, penasaran kan? Karena Valkyrie betina itu harusnya lebih besar dibanding Gurkha Golden Eagle jantan itu bisa lebih kecil. Emang kalau burung elang betina lebih besar. Seperti apa sih perbandingan ukurannya dan seperti apa pas mereka ditemukan? Penasaran nggak? Ikutin terus guys. Let's go, kita ketemuin dua Golden Eagle ini. Let's go. Kalsiat bawa siapa nih Kalsiat nih? Saya ganti dulu buat teman-teman junior zookeeper hari ini. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Pagi, masih semangat nggak nih? Masih. Sekarang Kalsiat mau memperkenalkan salah satu Golden Eagle ya, Golden Eagle di Indonesia karena di sini cukup langka ya. Di sini tadi teman-teman udah lihat ini ada Gurkha Golden Eagle jantan. Sekarang Kalsiat kasih lihat Golden Eagle yang betina, ukurannya lebih besar. Bos ini, Bok. Nah, ini dia. Kelihatan ya perbedaannya Golden Eagle jantan dan Golden Eagle betina. Yang betina lebih besar kan ya? Kelihatan ya, lebih besar ya. Yang betina lebih besar dibanding yang jantan. Kalau bobot Valkyrie itu sekitar 6 kilo, 6 kilogram. Berat banget. Ya, berat banget. Karena beda sama adik-adik atau teman-teman yang angkat barbel. Kalau angkat barbel itu udah mati, kita angkat dia diem 6 kilonya. Tapi kalau misalkan Golden Eagle, kita angkat 6 kilo, pertama nyengkram, kedua kadang nggak mau diem, ditambah kadang namanya ada betting, dia kabur dari tangan, kita tarik dan lain sebagainya. Jadi 6 kilonya cukup challenging. Kalau Gurkha berapa kilo, Kak? Sekarang di posisi 4 kilo. 4 kilo, jadi selisih bobotnya kurang lebih 2 kilo ya. Keren ya, tepuk tangan dulu dong buat Golden Eagle kita. Keren sekali. Fakta unik apa aja nih Kak tentang Golden Eagle? Fakta unik tentang Golden Eagle, kalau dari Kalsiat ya, Golden Eagle ini salah satu burung predator terbesar di dunia. Tahu kan burung predator itu burung yang makan jenis apa? Makanannya apa? Ada yang tahu? Apa? Makan apa? Makannya daging-dagingan kayak tikus atau kelinci gitu. Betul sekali. Makannya ini daging ya, karnivora ya. Karnivora makannya daging. Tapi ya, kelebihan dari Golden Eagle ini ya, dia bisa membawa jenis kambing atau rusa ke langit, teman-teman. Jadi, dia bisa mengangkat bobot sampai dengan 30 kg ke langit. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Golden Eagle. Gila. 30 kilo ke langit. Dan teman-teman tahu nggak? Ini fakta unik ya. Gurkha dan siapa? Valkyrie ya? Valkyrie Adalah adik kakak. adalah adik kakak. Jadi sayangnya kita kayaknya nggak bisa dijodohkan gitu ya teman-teman, karena adik kakak gitu. Jadi nggak bisa dijodohkan. Mungkin kedepannya kita akan hadirkan lagi Golden Eagle untuk tujuan konservasi biar mereka bisa berkembang biak di Indonesia. Gitu. Aduh, ini baru pegang 15 menit, panggilnya minta ampun ya Aset ya. Kak Fadil mau cobain ini? Nanti ya. Nanti ngomong-ngomong ya. Tangannya masih kram. 10 menit gendong Gurkha nih udah habis. Bayangin ya teman-teman kalau nggak pakai glove, ini aja barusan kalau lihat Kak Fadil megang, ini udah tutup ya lapisan satunya nih. Jadi tinggal 2 lapisan lagi jebol langsung ke tangan ya ya. Jadi memang itu yang harus diwaspadai sama teman-teman kalau menghandle elang pemangsa seperti Gurkha atau Valkyrie. Peralatannya harus proper.
Ini mungkin nggak tahu 4 lapis, 3 lapis juga. 4 lapis. Kalau tadi pakai 4 lapis, Burka pakai 3 lapis. Dari ini aja sudah hampir turun. Jadi memang walaupun Majestic adik-adik di sini suka, tapi memang tetap harus hati-hati. Jadi guys, ini adalah elang Jawa ya. Ini elang paling dilindungi Indonesia, ring 1. Tingkat dilindunginya sekelas sama harimau Sumatera, sama orang utan, sama komodo, sama badak, sama gajah, sama cendrawasih. Jadi ini sangat dilindungi, elang Jawa. Hanya ada di Pulau Jawa, endemik Jawa. Ini lambang Garuda tuh ini sebenarnya guys ya. Elang Jawa tuh ini lambang Garuda. Jadi sangat dilindungi guys. Dia bertelurnya itu 2 tahun sekali. Sekali bertelur berapa telur Kak? 2 ya paling ya? Maksimal 2. Kita pernah 3, tapi tetap yang berhasil hanya 1. Tuh. Sekali bertelur 2 tahun sekali ya? 2 tahun sekali. Tuh. Susahnya. Susah banget. Makanya ini lagi edukasi buat teman-teman. Jadi maksudnya jangan beli elang gitu. Betul. Karena sesulit itu perkembangbiaknya di alam liar gitu. Di lingkungan terkontrol aja susah, apalagi di alam liar gitu. Yang gangguannya banyak ya, Chan? Gangguannya banyak, ditambah kalau ada pemburu kan, nah itu dia. Ini takut punah guys, jangan guys ya. Jenis elang semua di Indonesia dilindungi ya. Dilindungi. Jadi kalau emang ngebet banget, ya ada Import cara-cara lah. tertentu ya, salah satunya impor ya, Import. seperti Alset lakuin. Keren banget ya, gagal guys ya. Mantap ya. Warna coklat itu keren, mewah banget. Ini elang gini, elangnya lincah guys. Kalau terbang lincah banget guys. Ringan ya? Ringan, soalnya jenisnya masuknya ke hawk juga soalnya. Kan? Jenisnya ke Hokiga betul. Jadi kalau elang kan kayak vup. Nah, elang kelas beratnya lah. Kelas berat. Yang soaring di atas gede gitu. Kalau ini dia cet bisa dapat tikus, bisa dapat mamalia kecil gitu. Betul. Siapa namanya Kak? Ini namanya Rex. 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 Ini adalah clutch yang keberhasilan kedua kita. Jadi kita berhasil Oh. di tahun 2021 dan 2022. Jadi umurnya kurang lebih hampir 3 tahun sekarang. 3 tahun sekarang Yes. guys. Keren ya. Kalau lihat kakaknya beda tahun udah gelap, Chat. Udah gitu. masuk ke Udah. adult plumage-nya gitu. Udah ke mature. Udah ke mature-nya gitu. Dan teman-teman kalau misalnya mau lihat jenis-jenis predator, burung predator ya yang lengkap di Taman Mini guys, di Liga Satwa guys, ada show khusus buat BOP gini guys. Betul. Ada Raptor Education. Raptor Education-nya guys. Ada elang, ada owl, rencana kita mau masukin gagak nanti. Gagak juga ya, ada kokabura. Ntar kita lihat deh bareng-bareng kayak gimana show-nya. Gua kasih lihat teasernya, kalau mau lihat full-nya datang ke sini, ya nggak Kak? Thank you. Gua aja ini nggak bisa guys, gua kalau melihara harus punya izin kebun binatang. Penangkaran nggak bisa, pribadi nggak bisa. Gue juga pengen, cuman kalau nggak bisa ya udah gitu, jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya. Ikuti peraturan yang ada guys. Yes. Ini biasa dikasih makan apa kali di sini Kak? Di sini kita kasih makan mencit. Mencit, tikus putih ya, kecil, mamalia. Paling banyak nomor 1 mencit, lalu DOC juga, dewancik, ayam kuning gitu. Ya. Paling banyak mencit sih. Ya, nggak boleh daging sapi ya, nggak cocok ya. Jadi gampang gemuk ya. Jadi gampang gemuk. Beberapa kali kita cobain daging sapi, pernah juga daging kambing juga pernah, tapi jadi gain weight-nya terlalu cepat. Ya. Menurut kita paling ideal sih jenisnya jenis-jenis kayak mais ya. Ya, mamalia kecil guys. Mamalia Kecil paling bagus. Guinea pig juga oke sesekali buat Armut. enrichment juga biar dia sekalian nyapu-nyaputin. Iya. Sama elang juga kita harus jaga jarak guys, kalau nggak bisa saling caplok guys ya. Itu emang sama-sama predator kan ya, jadi kita harus jaga jarak. Kakaknya Ren. Nah, ini kakaknya. Lihat tuh perbedaannya, Cat. Tuh ini yang udah dewasa kayak gini guys, warnanya jadi lebih tua. Padahal hanya beda setahun, tapi kalau ngeliat plumage-nya, bulunya beda banget. Beda banget. Ini udah memasuki fase selanjutnya. Jadi warnanya lebih gelap gini guys. Kalian lebih suka yang mana guys? Yang warnanya terang atau yang gelap? Kalau gua ini sih, gua lebih suka yang masih juvenile gini. Warna juvenile ya. Juvenilnya keren banget sih, Which is coklat kalau muda. Garuda Pancasila kita juga diambil kayaknya dari warna juvenile. Juvenilnya. Masih mas gitu. Lifespan-nya berapa tahun sih Kak? Menurut penelitian tuh 25 sampai 30 tahun, tapi ada yang pernah penangkar di luar sana mengklaim elang itu pernah hidup sampai bahkan 55 sampai 60 tahun. Wow. Tapi kalau di alamnya rata-rata hanya sekitar 15-20 tahun. Binatang yang reproduksinya lama dan sulit itu pasti dilindungi karena lama untuk berkembang biak ya guys. Susah. Dari dua clutch kita nih, Chad, kalau dilihat dua-duanya mirip size-nya karena memang dua-duanya jantan. Oh ini jantan dulunya nih. Ya, kayak yang tadi kita jelasin di adik-adik tadi ya, sexual dimorphism yang reverse-nya kalau betinanya lebih besar dari jantannya. Beda kalau teman-teman lihat singa, ngelihat sapi itu jantannya lebih besar ya, Chad, Iya, ya? betul. Kalau di elang sama awal sini jantannya lebih kecil, dan kalau lihat nih emang kakinya kan kecil-kecil. Tapi kalau dilihat betinanya, ibunya terutama itu agak gemuk, agak bulky gitu. Wow. Kalau ibunya ini di kandang penangkaran atau di kandang eksibit? Di kandang penangkaran. Dan lagi ngumpulin sarang, nanti aku juga akan kasih ke kamu footage-nya lagi. Mereka kemarin terpantau kawin dan nyusun sarang. Nah, itu eksklusif banget.
Gokil. Kalau sampai beranak lagi gokil sih guys. Susah banget elang tuh guys. Susah banget. Makanya di Indonesia juga penangkaran elang hampir nggak ada karena sulit gitu kayak menangkarkannya. Jadi kayaknya penangkaran elang resmi di Indonesia belum ada ya? Belum ada. Belum ada yang siap gitu karena sulit itu. Kalau mau langsung ke binatang biasanya kayak gitu guys. Kalau fokus elang aja paling pusat rehabilitasi. Untuk yang dilepasin lagi ke alam liar kurang lebih kayak gitu guys. Betul sekali. Nih guys, gue mau bawa elang Jawa ke depan stage amphitheater sih bang. Halo, tindaning. Tajam banget ya guys, tajam ya. Coba lihat di kamera. Kalau ini tetap pindah Malang tuh kayak jiper bos di kamu guys. Tajam banget. Fun fact-nya, ya salah satu fun fact-nya katanya juga kata penelitian tuh elang bisa saking tajam matanya ya, bisa membaca buku kasarnya bisa di jarak 2 kilo guys. Gokil ya. Bukan berarti dia bisa baca buku, cuman dia bisa melihat gitu. Teks-teks di buku dari jarak 2 kilo. Sama aja kayak dia lagi terbang di atas, di langit. Bisa ngelihat tikus di bawah, di tanah, di semak-semak, dia bisa lihat. Sama guys, tajamnya kayak gitu. Gokil ya. Guys, kuku elang segede gini aja ya. Kalau nyengkram ya, wah sakit sih, nangis sih. Sakit banget guys, tajam, kekuatan cengkeramanya itu luar biasa. Elang tuh kekuatannya di cengkeramanya selain di paruh ya, sangat kuat dan sangat tajam guys, gokil. Gue dulu pernah kecengkeram burung hantu aja, yang lebih kecil, itu sakit banget. Apalagi elang, dia lebih kuat, lebih besar juga. Itu namanya betting guys, terbang dari tangan kita. Itu hal yang normal di dunia perelangan ya, falcon itu normal. Makanya kita harus ada caranya di kayak gini. Si Jazz ini sini guys, talinya ini dibilang ya Jazz ya, jadi dia aman dari dia serangan kakinya, aman karena kita tahan di sini gitu guys. Bersama Mr. Fardankan dan juga Asyad. Selamat tepuk tangannya ya. tepuk tangan untuk tamu spesial kita pada pagi hari ini. Oke, Sobat Jagat, yang dibawa oleh Mr. Fardan dan juga Mr. Asyad Ahmad adalah jenis burung elang Jawa. Ini juga kebanggaan kami karena merupakan satwa yang kami tetaskan di sini pada tahun 2021 dan 2022. Elang Jawa dijulukan sebagai pahlawan hutan hujan tropis atau rainforest dengan fungsinya di habitatnya sebagai penjaga vegetasi lantai hutan, di mana untuk menjaga keseimbangan struktur tanah lewat pakan-pakan yang mereka konsumsi seperti reptil-reptil kecil dan juga tikus hutan yang sudah dimention oleh Kak Dharma. Kayak ngaba burung guys, bisa pakai peg gitu ya. Karena kayak sama glove-nya mirip-mirip banget. Ini berapa gram? 900-an kak, nggak nyampe 1 kilo dia. Valkyrie berapa? 6 ya? 6 dia. Burka di sini aja cuma 29 kak. Iya, Valkyrie 6 kilo. Oke. Nanti di rumah timbang ya. Tadi kan elang Jawanya 900 gram. Ntar di rumah kita timbang ini berapa gram ya? Kayaknya berat ini deh. Ini nggak ada timbangan guys. Ntar di rumah timbang ya. Ini berapa gram ya? Menurut gue lebih mirip-mirip beratnya ya. Ini sama si elang tadi guys. Emang kalau elang kecil gitu harus badan kecil karena mainnya lincah set gitu guys. Harus lincah, agility tinggi, tipenya kayak gitu kan. Burung-burung predator macam-macam ya. Ada yang kelas berat kayak Valkyrie, ada yang tipenya yang ringan tuh. Ini itu ya, elang berontok ya? BBC ya? Ini elang laut guys. White billed seal eagle, white bellied, elang laut belut putih. Makanannya ikan ini guys. Iya. Dulu gue liat elang lokal paling besar tuh ya elang laut ini guys, BBC kayak gini jenis-jenisnya, atau enggak elang berontok lah. Ada BBC yang lebih besar juga ya, maksudnya besar. Begitu gue punya Valkyrie, ini jumbo banget, lihat elang lain lebih kecil jadi guys, karena udah elang terbesar nih ya. Kalau yang anakannya biasanya coklat gini, ntar kalau dewasa gini guys, putih. Dulu tuh elang lautnya gede banget, gue liat guys, 2 kiloan biasanya mau kayak apa? Ini 2-3 kilo, nih Valkyrie, beng. Si Neng ini Neng cantik.
sayang. Enak apa ini kesayangan ini. Oh, Falkri gedenya. Gue nggak pernah lihat ya burung elang bisa dilatih biar nyangkramnya nggak kencang gitu. Nggak pernah ada Wok ya? Belum pernah ada. Dia pasti kencang nyangkramnya. Kan kalau misalkan kayak harimau gitu ya, kita bisa latih, sebenarnya bisa latih biar gitu nggak kencang. Tapi kalau elang belum pernah ada nih yang bisa dilatih biar nyangkramnya nggak kencang, itu gue belum nemu sih, belum ada kayaknya. Pasti kencang. Jadi kalau kita kecangkram elang tuh ya, wah udahlah wassalam lah. Apa golongan gini? Susah guys. Nggak kayak beda sama kalau digigit binatang kayak kucing, anjing gitu, kayak bisa no stop gitu ya. No. Lepas gitu, karena bisa anjing latih kayak gitu ya. Kalau ini enggak guys, enggak, dia bukan di sana latih, tapi lebih ke berburu, balik ke tangan, ke glove gitu ya. Gokil sih. Tuh. Wait. Kegiatan Raptor Mission ini merupakan kegiatan edukasi dan juga awareness dari Jagat Satwa Nusantara yang kita khususkan karena hari ini kita ada kegiatan Junior Zookeeper seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada peserta kita Junior Zookeeper yang akan belajar lebih banyak tentang burung raptor yang ada di Jagat Satwa Nusantara. Dan tidak hanya itu saja Kak Darman, kita punya slogan di Jagat Satwa Nusantara. Ketika kita mengatakan Jagat Satwa Nusantara, yang kita ucapkan adalah Lindungi satwa, edukasi generasi. Sudah tepuk tangannya semua? Oke, kita mulai ya. Belum ada. 3, Jagat Jagat Satwa Nusantara, lindungi satwa, edukasi generasi. Oke, terima kasih atas kunjungannya untuk seluruh sobat Jagat yang hadir di acara ini. Oke guys, ya ini kita pertemukan akhirnya nih Gurkha dan Falkri ya. Gokil banget kan, kelihatan perbedaannya ya. Sama-sama keren, ini jantan, ini betina, adik kakak tapi guys, jadi nggak bisa dikawinin ya. Kalau mau dikawinin harus ambil golden eagle baru yang nggak sedarah, yang nggak satu bloodline. Oke. Jadi sampai sini teman-teman kontennya. Thank you Kak Fardan udah invite. Thank you juga Kak Arisa. Thank you buat Jagat juga, thank you udah invite ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan share dalam bentuk kedukung channel gue. Jangan lupa juga beli Allen guys ya. Jangan lupa join YouTube membership. Jangan lupa datang ke Jagat Satwa Nusantara. See you next video guys. Bye bye.